Hebat, itu dari tim Blacklist. Nanti kita juga punya dari tim Onyx Esports. Alasannya juga kenapa Pakito ini di band fleksibel banget. Kelima pemain itu bisa menggunakan dari Pakitonya. Oke, key to victory Onyx Esports. Contest for Pakito or Esmeralda. Lead game potential. Use objective as paid. Shutdown. Oke, Profesor K berarti. Iya, ini adalah kontes untuk Pakito atau Esmeralda. Jadi ditukarkan gitu loh. Ada draft yang mungkin dilepaskan seperti Estas atau bahkan Rafaela sebagai power hero juga dari beberapa pemain Blacklist International. Terus bermain ke arah late game yang berpotensial banget tentunya karena kita tahu bahwa Blacklist ini akan sangat suka nabrak di early game menggunakan objektif sebagai bait. Jadi mungkin akan ada mirroring yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Entah mungkin turtle pit-nya ada di bawah, mungkin teman-teman dari Onyx akan memainkan di bagian top lane. Dan tentunya yang terakhir tadi apa Ranger Mas? Shut up, Oheb. DC. Atau outplay hebat. Ini harus di shutdown. Pasti. Dan ini play head to head antara jungle dan lihat KDA dan bahkan Gold per minute Suns kemarin. Jisa sekalipun bilang kalau misalnya dia sangat-sangat mengidolakan segi farming dari Suns dan bahkan itu dari dulu kita tahu Suns ini benar-benar si raja hutan menggawangi semua jungle dan bahkan dari kill participation. Walaupun Wise memilih 63% kill participation, tapi di sini Suns benar-benar bisa melakukan sebuah inisiasi one by one situation, mekanik yang cukup tinggi dengan ada 7.1 KDA. Wise yang dikawal habis-habisan, Wise bahkan yang selalu punya momentum lepas dari sebuah hadangan tim musuh, dia hanya mendapatkan 700 gold per menit aja. Lebih rendah sih kayak mereka harusnya pasti bakal itu ya, harus mungkin pasti. Halo. Ada info sedikit nih. Maaf memotong. Tapi Iya, akankah baiknya kita sejenak? Nanti aku tadi udah siapin pas kameranya ke kita. Makanya nanti kita sejenak nanti akan bersiap-siap untuk memberikan informasi yang cukup fresh dan baru. Ya sebenarnya ini aku tadi tidak mau bacakan terlebih dahulu. Udah mau mulai bahkan, tapi kayaknya ya sudah. Kalau begitu kita bacakan dulu ya untuk kalian semua. Ini kita mendapatkan informasi ada sedikit bencana di mana terjadi di arah NTT, Nusa Tenggara Timur dengan gempa kekuatan 7,4 skala Richter. Semoga tidak berpotensi tsunami. Amin. Semoga para saudara-saudara kita yang di luar sana itu tetap berada di posisi yang aman. Semoga bisa tetap terlindungi, tetap teratasi dan semoga mungkin secepatnya melakukan evakuasi dini, ya kan? Atau persiapan. Karena kemarin juga ini sekaligus saja ya Ranger Mas. Itu di sekitaran Jawa Timur juga merasakan hal yang sama. Jadi stay safe juga buat teman-teman yang ada di sekitaran Jawa Timur. Semoga kita Indonesia tetap aman, damai, tentram, dan tentunya dihindari dari segala macam bencana alam yang nantinya tentunya akan membuat kita bisa dibilang apa ya Ranger Mas ya, mengalami atau saudara-saudara kita yang nantinya mengalami ini merasakan ketakutan, trauma segala macamnya. Kita tentunya di sini dari jauh selalu mendoakan saudara-saudara kita agar mereka berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan terhindar dari hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Semoga ya ini satu kita bisa bilang aksi cepat tanggap fast response dari pihak-pihak yang berwajib ya yang berada di Nusa Tenggara Timur ini. Semoga dengan cukup cepat tanggap, dan juga untuk para saudara-saudara yang berada di sekitar dari NTT yang berdekatan, mungkin dari Bali, mungkin dari Jawa Timur, atau mungkin dari manapun itu bisa datang untuk dengan membantu yang berada di sana ya Haris ya. Harap-harap kayaknya ya kalian waspada aja lah, terus hati-hati ya guys, jangan sampai ada yang terjadi. Jadi kita pastinya mendoakan sebisa mungkin dan harap-harap sih lancar-lancar aja ya, ada masalah. Karena sebentar lagi ya kita lagi turnamen seru begini tapi ada situasi begini ya, jadi kayak rasanya gimana ya. Berarti nggak ada ini bencana lah untuk hari ini kayaknya dari saya. Semenjak 2020 ya, emang bisa dibilang ini apa ya, sudah perlahan-lahan kita juga mengetahui bahwa memang dunia sedang, bahkan nggak cuma Indonesia, lebih tepatnya dunia juga sedang mengalami sedikit pandemi. Makanya buat teman-teman semoga
nantinya kedepannya kita juga cepat pulih. Amin, amin, amin. Dan nantinya semua keadaan kembali Amin, normal, amin. semua bahagia dan tentunya karena kita tahu semuanya dari kita itu bersaudara. Yes, dan juga ini kita bakal langsung menuju ke PNN Peak dan sesuai permintaan seluruh rakyat Indonesia terhadap Onyx Esports. Please respect band, bahkan streamer, professional player, dan influencer bilang kalau please Onyx Esports respect terhadap Estes. Suara kalian didengar. Ini bukti kalau misalnya Estes langsung dilakukan ban untuk pertama kalinya. Yes. YP Aldos, 2 hero dari Haji, Oh My Venus, dan 1 hero dari seorang Oheb. Bahkan di sisi seberang, mereka tidak mau melepas hero dari seorang Sans, tiga-tiganya Pro Pecor. Tiga-tiganya bahkan tidak mau dilepaskan dari Nathan, dari Shunshin, bahkan Hayabusa, karena di first pick juga benar-benar bisa diamankan dan akan kemungkinan Onyx bisa saja untuk mengamankan Pakito dan nantinya Blacklist akan menuju ke arah Pain. Atau bahkan Matilda ya. Karena memang Matilda Ya, itu ya. udah pick yang sangat bagus, kita lihat berkali-kali bisa dipakai untuk berbagai macam hal. Tapi di sini kita harus melihat Onyx pun udah secure pick Pakito seperti mereka yang udah masuk di game plan mereka, win condition mereka. Dan sekarang Blacklist ada kesempatan buat mengamankan 2 hero berbeda. Apa yang bakal dipilih? Kayaknya Matilda, tapi yang satu lagi bakal tergantung banget sama strategi mereka sih. Oke, tapi bahkan ada satu hal kali ini. Lihat di mana udah langsung ada Rafael, ada juga Patrick untuk seorang Oheb. Dia nggak mau ngelepas, dia nggak mau bener-bener kehilangan momentum dari sisi gold lane-nya. Blacklist Internasional, mereka lagi-lagi respect dan bahkan kalau bisa aku bilang ini ketakutan yang cukup besar dari para pemain dari tim Blacklist Kurang Internasional. tidur, ngantuk. Nih, makanya dari Beatrixnya sendiri ya, kemarin tuh udah benar-benar jadi sebuah pick yang kayak wajib banget. Apalagi mengingat untuk dari teman-teman Blacklist yang mengalami kekalahan juga ketika berhadapan dengan BTK. Beatrix ini menjadi salah satu hero yang patut untuk mereka pertimbangkan. Dan kali ini melihat sudah ada Hylos, Varsha. Kemungkinan besar ini akan menjadi flex pick entah untuk kedua belah dari bagian gold lane dan EXP lane. Karena dari kemarin kita melihat bagaimana EXP lane kita putus banget. Sini sedang benar-benar up dengan Hylosnya. Yap, pastinya kita lihat Hylosnya itu bakal jadi repot banget ya. Apalagi kalau emang Blacklist mau main front to back begitu, dengan Glorious Pathway-nya Hylos mungkin bisa merusak momentum dan mungkin formasi dari segi Blacklist. Pastinya dengan adanya seorang marksman dari tim Blacklist itu bukan sesuatu yang mereka inginkan pasti. Yes, benar, bukan sembarang benar. Tapi bahkan kita lihat di sini ada Barat seorang Wise dengan adanya 1 buah jungler Barat. Apakah ini benar-benar akan di tangan Wise? Karena kita tahu sendiri Edward juga kerap kali menggunakan salah satu kontes hero dari Baratsnya juga. Dan kalau ini akan mengincar ke arah seorang Wise, ada kemungkinan emang dari teman-teman Blacklist punya rencana kalau mereka akan sedikit bermain front to back, mau nggak mau akan memaksimalkan dari Beatrixnya sebagai damage dealer utama. Dan by the way, sambil menyapa juga nih Ranger Mas dan juga Arashi untuk beberapa teman-teman kita yang sedang melakukan nobar bareng. Nobar bareng-bareng. Ini banyak banget. Yang pertama, tentu the one and only impostor tukang bocor Kolius lagi nobar. Oke. Lalu ada salah satu idol saya yang sebenarnya ini Keyboy. sebenarnya emang deketnya sama idol saya, jadi saya mau nggak mau harus suka sama dia gitu loh. Iya. Dari Onyx Esports yaitu adalah Fior. Yang ada juga nobar. Kabae. Iya, Kabae. Saya kan Kabae nickname-nya. Terus ada juga dari EVOS ada Antimage. Ada Cici Winda Earl juga. Iya. Lalu yang nobar lagi ada dari Onyx juga. Ini adalah Onyx YKS. KS. KS. Oh, namanya udah ganti. Udah ganti. Udah ganti. Ini KS. Oh. Yang takut hantu. Oh, gitu. Oh, ya. Oke, tapi kali ini KKB. Hai. Untuk last band-nya dari Onyx apa nih KKB? Sep. Nanti gitu kan Kayak kenal emang. Iya KKB. Kenal. Iya makanya coba. Oh, gitu caranya sih. Oke KKB. Kemungkinan. Iya. Akankah ini menuju ke arah dari Benedetta? Karena atau bahkan Harit? Karena bisa jadi dari Haji yang malah akan mengamankan dari Beatrixnya. Aku sih Harit bisa menjadi salah satu hal ya. Kenapa? Mereka masih kurang physical damage. Tapi ternyata Harit. Bro, Yoi, bro. chemistry emang Yoi. nggak
percuma kita tidur sekasur. Nah, ya, Nggak, maksudnya di rumahku tuh gaming house, kayak gaming house gitu loh. Sekamar berempat. Arasi, kalau ngomong. Kita keong. Sama kita keong. Jalan. Eta. Oke, menurut Arasi, pick untuk yang keempat kali ini dari Blacklist Internasional. Banyak potensi sih sebenarnya. Kalau mereka mau pakai Bane pun ada potensi, karena mereka kalau memang takut bakal diacak-acak dengan cara di dive oleh Onyx, mereka kalau ada Bane bisa dikombo dengan Rafaela, bisa jadi potensi yang cukup bagus. Ditambah lagi kayaknya mereka bakal mau banget fight yang rapi begitu, karena mereka dapat Beatrix dan juga mereka udah nge-ban kebanyakan marksman yang ada DPS tinggi dari sisi Onyx. Jadi kita harus melihat sih. Oke, dan ini kita bakal langsung saja melihat band yang keempat. Wah. Ini nampaknya Uranus dari Wise Fix Jungler harusnya. Iya. Harusnya. Barats Jungler. Yes. Dan tentunya Edward yang akan memainkan Uranus-nya. Ini unik banget ya. Uranus terakhir kali digunakan itu oleh Onyx PH dan itu ada di tangan dari Delarski. Dan apakah nantinya akan muncul Lunox dari sisi teman-teman Onyx Esports, mengingat ini dari Drian juga aman banget kalau dia nantinya akan menggunakan Varsha sebagai mid laner. Dan untuk power spike-nya kita tahu, Beatrix melawan Varsha itu range-nya nggak bakal nyampe kecuali dia pakai Renner. Bener sih, makanya atau mungkin Onyx bisa menggunakan Lilia. Karena kalau memang mereka mau fight yang rame-rame, yang nempel-nempel, Lilia ada potensi untuk dipakai. Alright, di saat ini adalah saat yang sangat genting. Objektif gaming menjadi nomor satu. Lihat, Berani banget this mereka. is it, Profesor KB. Berani banget. PT Bongkar Turret Sejahtera. PT Bongkar Turret Sejahtera, dan aku berharap ya cewek menggunakan, sebenarnya dia akan menggunakan flicker sih emang. Tapi entah kenapa hatiku bilang kalau seandainya dengan line up seperti ini, walaupun nanti gold lane-nya akan ada di tangan Oheb dengan Beatrix ya, aku sangat menantikan bagaimana split push yang akan dimainkan oleh cewek. Mengingat cewek terakhir kali ketika dia bermain dengan menggunakan Popolen Kupa, dia ini benar-benar bermain meta penggaris. Yes, Gold benar lane banget. lurus strike push. Alright, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Indonesia menunggu doa kalian. Oke, untuk kali ini Beri ganti. para brother semua sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada yang mendukung tim Indonesia, kita tempelkan tangan kalian ke layar kaca dan juga kita akan berdoa untuk kelancaran tim Onyx Esports agar tetap bertahan di lower dan menuju ke arah grand final, dan juga untuk saudara-saudara kita semua yang berada di Nusa Tenggara Timur. So, kita doakan yang terbaik dan kita bakal mulai berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Let's go to the land lockdown Indonesia. Berikan semangat kalian, tunjukkan semangat kalian di kolom komentar, karena kita akan mengawal Onyx Esports untuk memenangkan pertandingan melawan Blacklist Internasional. Yes, inilah dia best of 3 series lower bracket, tentunya match pertama kita di hari yang keempat dari gelaran playoff M3 World Championship. Edward langsung saja benar-benar dipukul mundur dikarenakan kita tahu untuk stack dari Uranus ini di early game benar-benar minim banget, dan bahkan dari segi regionnya emang tidak sekuat hero seperti Hylas. Makanya untuk sekarang dia bahkan di freeze lane dan kehilangan satu gerobak EXP lainnya. Jadi ini bakal keuntungan untuk Puts tentunya di early game. Yes, benar banget, dan bukan hanya itu aja. Dari Edward sendiri pun harus memaksa stuck terhadap para satu buat jungle yang dimiliki dari seorang Wise. Dipinjam dulu stucknya. Edward mencoba untuk memaksakan ke arah depan sana. Ada Kingboy yang bakal coba untuk mengganggu pergerakan Little Wanderer. Kali ini kita lihat para pemain dari tim Blacklist Internasional, mereka dua orangnya tidak akan melewatkan posisi di Little Wanderer. Sedangkan Oheb coba untuk memaksakan keadaan. Lihat one man situation. Oheb masih mau lebih, tapi ternyata Kingboy depan sana. Mendapatkan, mencoba dibalikan keadaan. 1-1. Agresif gaming dari bottom lane from Blacklist dan juga Onyx Esports. Iya, tapi Oheb hanya mendapatkan assist, dan bahkan Keyboy kali ini trapnya udah mulai connect. Akan dapetin 1 poin kill lagi sepertinya dengan No My Venus yang harus ditumbangkan, dan bahkan pasifnya tidak akan mampu untuk menumbangkan ke arah Keyboy. Alright, dan kali ini menuju ke arah mid lane, Drian diganggu pergerakannya Wise juga Haji. Bahkan ini Wise harusnya dapetin stuck dan lalu bergerak posisinya menuju ke arah sebuah turtle. Objektif gaming kali ini sudah diberikan permainan oleh tim Blacklist Internasional. 4 player bahkan sudah standby on position. Sedangkan Onyx Esports lebih merelakannya. Dia mengejar dari segi jungle dan juga bahkan Oheb. Pilihan kali ini. Now strike telah dikeluarkan. Flicker mau nggak mau, dan bahkan Oheb memilih untuk mundur ditukar dengan 1 buah alter. Shield gold turret yang sangat-sangat mahal, Profesor. Oh My Venus
terpaksa untuk mundur. Arrow dilontarkan namun tidak ada target yang bakal connect. Di sisi lain Oheb, dia terzoning out walaupun dia sudah menggunakan Renner. Tapi kali ini lihat bagaimana gold seal turretnya benar-benar sudah habis. Apakah bakal digunakan dari segi penetrate-nya? Tapi Oheb mau tidak mau, dia terzoning out dengan keadaan dari Keyboy yang dia sudah memantau dengan lele scope kali 8-nya. Alright, dan Connect bukan hanya itu aja. Lihat kali ini para pemain dari tim Blacklist Internasional, mereka agak sedikit terpressure. Karena apa? Karena penggendong handal mereka Oheb, outplay hebat kalau kata Profesor KB. Di bottom lane sedikit kesulitan, bahkan Wise dengan dia memiliki satu buah keunggulan, satu level atas seorang Suns yang gak santuy banget. Di late game nanti harusnya Suns bakal bisa memberikan damage dan bahkan ada rotasi telah dilakukan. Boots bakal mengawal di arah bottom lane dan ini dia PT bongkar turret sejahtera. Fokus gaming dan Keyboy tetap menjaga pergerakan dari arah gold lane-nya. Mirrornya Arashi, lihat bagaimana yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Ya, Onyx langsung melakukan rotasi dan mastiin kayak langsung ada pressure di bawah dari Boots. Dan sekarang langsung cewek ada kesempatan buat mengambil tower lebih. Ada rotasi yang disamakan oleh Blacklist, tapi sekarang mereka langsung di counter dengan play agresif dari Oheb. Ya, Oheb nggak mau kalau seandainya ada yang terpick off lagi, tapi kali ini bahkan levelnya tidak jauh berbeda. Cewek kali ini benar-benar harus lebih sabar karena Renner ini benar-benar jauh banget range-nya. Dan dari Popol Kupa emang nggak bakal nyampe untuk menyentuh ke arah Rennernya. Tapi untuk dari segi setup ke arah Turtle, Wise masih coba untuk mengamankan objektif secure farmingnya. Dia level 7 dan dibandingkan dengan Suns yang bahkan baru mendapatkan ke arah satu purple buff, kayaknya agak sedikit ketinggalan level di early game seperti ini. Oke, Dr. Hunter, Boots kali ini di arah bottom lane. Lihat Edward mencoba dipukul mundur, tapi ternyata Boots terkena damage yang cukup. Harus di-respect, damage-nya udah lumayan sakit. Turtle kali ini tidak akan dilepaskan, tidak akan dilontarkan begitu saja. Coba dibalaskan keadaan. Ada Edward di depan sana, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Boots, tapi damage-nya terlalu besar dan Haji is coming. Suns, retribution from Wise atau Suns yang akan mendapatkan ini. Restrek tadi dikeluarkan, melakukan zoning out. Linga apa tadi dikeluarkan, tapi lihat Fire ada Restrek. Berhasil cover dari gerakan seorang Haji. Boots, cross PP, cewek is coming. Berganti coba pergerakan para pemain di Blacklist Internasional. Oh my Venus terzoning out. Turtle diamankan, tapi ternyata itu tidak. Tinggal lihat. Ada satu ball my Venus yang ditangkap. Langsung coba dimakan. Boots flicker ke belakang. Dan bahkan Wise terperangkap kali ini. Lihat, Edward, Keyboy udah mencoba melakukan satu buah karun di belakang sana. Langsung dibangunnya Edward. Damage-nya mencoba dibendung. Tapi lelenya on point. Boots seorang diri. Dan cewek is coming. Bersama seorang Drian. Dan harus tumbangkan. No, still survive di bottom lane. Dan bahkan kali ini tidak ada korban jiwa sama sekali dari teman-teman Onyx Esports karena walaupun Keyboy-nya low banget, tapi ternyata kali ini masih mampu untuk back for safety. Yep, kalau item Drian, baru kita mau ngomongin ada Clock of Destiny udah mulai scaling tapi diamankan oleh Blacklist Internasional. Dan biarpun mereka tadi dapat kesempatan buat kurang lebih counter engage ya, ada fight yang bagus banget dari Onyx Esports. Kita lihat cewek udah punya Blade of Despair, jadi sekarang damage-nya udah makin kerasa banget. Dan Suns dengan Warx pastinya udah mulai mau mencari situasi di mana dia bisa menggunakan Pakito, hero yang kuat banget di game buat mencari keunggulan yang agak lebih gitu. Karena Edward sekarang udah punya Enchant Talisman juga, jadi dia bisa di lane tanpa henti ya, terus bisa jadi nggak usah panik. Out of nowhere ternyata ada satu poin kill yang diamankan di bagian top lane dan di bottom lane hanya clear wave saja. Mid lane-nya bakal didorong, lihat Wise-nya benar-benar coba untuk diporak-porandakan. Kali ini dinosaurus besar harus dipaksa untuk mudah bahkan tiket begitu saja. Kali ini lihat apakah mampu untuk bertahan. Yes, Wise-nya masih bisa untuk melakukan Denoros welcome. Tapi lihat retribution dan bahkan knockout strike langsung ditumbangkan di sedikit selengkat saja kaki dinosaurusnya walaupun ada 4 Ranger Mas. Terpotong rotasi yang dilakukan Blacklist Internasional di top lane, terpotong. Dan bahkan lihat Wise lagi-lagi dipisahkan dari Oh My Venus, tidak bisa di cover. Benar-benar zoningisasi yang luar biasa dari tim Onyx Esports. Bahkan Turtle kali ini tidak akan dilepaskan begitu saja, tidak akan direlakan walaupun dua player dari tim Onyx Esports mereka sudah standby. Walaupun Oheb di early tadi dia dari posisi yang tidak diunggulkan, tapi harus tetap di respect karena game tetap berjalan. Sudah berjuang menit yang ke-6. Lihat CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Sudah ada tim Onyx yang mereset kembali turtle-nya. Meanwhile, di depan sana Haji masih coba untuk mengganggu pergerakan dan bahkan ada seorang Keyboy terkenal lele karena seorang Rafael mencoba dipasangkan Garut dan Soliter flicker ke arah belakang. Fedez tidak sampai tapi Wise gantian kali ini yang untuk melindungi dari seorang Oh My Fedez garis depan Profesor. Yes, dan bahkan kali ini cewek dia langsung melakukan poking damage, langsung ada We Are Angry dan kali ini itu harus kita dalam ancaman coba untuk menghindari satu pergerakan lainnya, tapi ternyata Haji dengan ini overturn mendapatkan 2 dan bahkan mungkin
Surto selanjutnya masih diamankan oleh Blacklist International dan kali networknya akan menyusul. Lihat bagaimana Wise kali ini bahkan mencoba untuk menelan ke arah Suns dan terus welcome to my channel. Tapi Suns yang baru ditumbangkan, one shot coming up. Haji ternyata malah mendapatkan poin kill dan turret dan harus hilang. Haji kali ini lihat dengan payungnya berhasil mendapatkan poin kill yang cukup mahal. Drian dan bersama dengan cewek kali ini juga harus hilang di depan sana. Para pemain dari tim Blacklist International langsung mencoba membalikan keadaan dengan posisi tertinggal. Kali ini hanya 900 gol saja, itu tidak terlalu efektif. Tapi lihat T-Boy, Garros tidak berhasil dikeluarkan karena lihat tidak ada yang bisa berani. Lagi dan lagi Wise tidak bisa dipisahkan dari para pemain tim Blacklist International. Jadi sayang banget ya, kayak teman-teman dari Onyx tuh sangat agresif udah mencari kesempatan buat menggunakan pick off mereka yang bagus banget. Tapi sayang banget Haji bisa mencari kesempatan buat ngeland ini overturn ke 3 orang ya. Dari itu membuat ada momen bagus banget buat Blacklist International, dapat kesempatan bagus dan sekarang mereka ada keunggulan dari segi gold. Iya, dan tadi sih kalau aku nggak salah notice ya, itu Kupanya tumbang duluan, makanya tiba-tiba langsung ada satu momen di mana ceweknya juga tidak bisa melakukan banyak hal. Ketika dia udah we are angry, nggak ada Kupa, mau nggak mau ketika terkena ini yang overturn, langsung di pick off dengan cepat. Dan Drian, dia harus lebih berhati-hati karena dari tadi yang bisa mengincar ke arah Drian ini nggak cuma Haji, tapi Oheb bahkan dengan runnernya dia mampu untuk menjangkau pergerakan dari Feather Airstrike. Jadi nggak boleh asal-asalan nih Feather Airstrike-nya, kecuali mungkin untuk mendapatkan dealing damage yang benar-benar optimal. Bagusnya sih Onyx harus mencari situasi di mana mereka nggak fight 5 lawan 5 ya. Karena dari segi the area of effect, dari segi AOE itu buat Blacklist International, mereka punya combo yang lebih bagus aja gitu, lebih rapi buat team fight. Onyx tuh lebih harus ngandelin pick off-nya karena ada Selena, ada Farsa, dan ada juga Popo dan Kupa. Ini crowd control yang bagus banget buat bisa kalau ada member dari Blacklist yang offside gitu ya, bisa langsung diamankan aja dengan combo dengan berbagai macam stun ya dari sisi Onyx Esports. Alright, dan bahkan dari sisi tim Onyx Esports mereka udah mulai melakukan split push lagi, tidak memasakkan tim fight seperti game sebelumnya. Tapi Edward bakal memberikan informasi kalau ada Suns di bottom lane yang tandanya ini akan menjadi satu buah poin Lord untuk tim Blacklist International. Ini tidak bisa di zoning out untuk dari Lordnya, memilih mendapatkan satu buah turret. Dan untuk kali ini tim Blacklist International bakal mencoba untuk mendorong dengan ada Bapak Lord yang terhormat, Profesor. Oke, ini yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Gak boleh ada yang keculik sama sekali. Mereka harus defend the high ground. Dan kali ini bahkan ceweknya ketinggalan, langsung muncul flick out ke belakang. Ohebnya juga terkena trap dan bahkan dikinai by item Kupa. Mau gak mau harus mundur terlebih dahulu karena kalau memasakkan tim fight di arah bottom lane, Lordnya muncul bakal jadi timing banget untuk Onyx Esports. Wow, Kaguranya juga harus diperhatikan. Posisi dari Drian jangan sampai terlihat kembali karena Haji dia tidak melulu dengan ada yang di depan yang dia sikat. Dia cari benar-benar yang ada memiliki sebuah impact besar seperti Drian, seperti cewek di dalam team fight. Jadi dia benar-benar trigger disiplin untuk dari segi overturn-nya. Jarak top lane sana, Lord tidak dikawal oleh tim Blacklist sampai menuju ke arah turret yang kedua. Mereka ingin memantapkan diri. Fireball sudah muncul ke lane of down. Boy memberikan informasi dengan ada lelenya menuju ke arah belakang. Tapi lihat, tim Onyx Esports merelakan satu buah turret di arah depan, memilih untuk bertahan di arah individual. Restart telah dikeluarkan dari tim Oh My Venus kali Blacklist terasa mencoba untuk memasang ke arah depan. Diberhentikan pergerakannya Pulse, flicker ke arah depan masih coba untuk bertahan dari Wise, tidak bisa mendapatkan apapun. Tapi Glorious Pathway harusnya bakal di arah belakang, tapi ada mencoba diganggu pergerakan dari Saraki menuju ke arah belakang, berhasil kabur. Dan lihat di sana, Lord berhasil dihilangkan dengan cukup cepat oleh Suns dan kawan-kawan. Arrow connect kali ini, apakah bakal langsung di follow up? Edward cukup strong di depan, ini yang overturn coming up. Putsnya sudah mengeluarkan Glorious Pathway. Rian bahkan belum melontarkan dari Feather Strike-nya dan tidak ada yang tumbang sama sekali. Lagi dan lagi Arrow-nya connect ke arah Haji, tapi Haji masih punya full ke arah belakang. Dan bahkan lihat Oheb-nya benar-benar tidak tersentuh. Benar-benar di tengah-tengah dari kerumunan Blacklist International. Lihat Suns juga bahkan kali ini coba untuk membersihkan wave secepat mungkin bottom lane. Mungkin bakal diambil dari segi innernya, tapi ini Bitter apakah bakal jadi jawabannya untuk teman-teman dari Blacklist International? Kayaknya enggak untuk kali. Yes, nggak bisa. Dengan high ground defense, mekanisme yang dimiliki dari seorang Drian berhasil melakukan clear dengan cukup cepat. Decision making yang pas di arah top lane dan para pemain dari tim Blacklist International, lihat mereka dari segi itemnya Arashi silakan. Cewek sekarang udah punya Malefic Roll juga, jadi damage-nya ke tank sebenarnya cukup bagus, tapi emang Kupa tuh bukan hero yang bagus banget buat ngeluarin DPS yang buat
yang harus bisa mengurus tank-tank yang tebal dari sisi Blacklist International. Apalagi sekarang Edward tuh punya Brute Force Breastplate dan juga Oracle, healingnya tuh bakal susah banget buat diurus. Wise pun sekarang biarpun item musiciannya lebih ke Magic Resist, sebenarnya cukup tebal buat diurus. Jadi Trian yang harus diandalkan, tapi yang kita lihat Edward sekarang burst dari tim Onyx, tapi sayang sekali kurang sedikit lagi loh Moji. Oke, sayang sekali. Satu hit kembali, tapi lihat Keyboy jangan terlalu memaksakan di arah depan. Dan para pemain dari tim Blacklist International mencoba untuk kabur, tapi Bus tertangkap. Bus, yang S3 mencoba dikaburkan begitu saja, tapi dia bisa diberikan dari seorang Haji. Bus meninggal, Bus still survive. Coba dibalikan keadaan. Lihat, Edward, wajar dalam lagi, tapi Sniper on point. Bus harus tumbang, lihat kali ini. Bus sudah bertahan sekuat tenaga, tapi ternyata follow damage tidak terlalu sampai ke belakang. Tidak ada Vader S-Strike untuk melindungi seorang Bus. Masih cooldown, Profesor KB. Yes, sudah digunakan tadi ke arah seorang Edward untuk all-in dari Source Skill Ultimate. Seorang Drian, dan mau gak mau harus reset terlebih dahulu. Dan kali ini lihat 5 member dari Blacklist International masih mencoba untuk memaksa ke bagian depan. Edward dalam ancaman Vader S-Strike juga bakal connect, dan bahkan hilang begitu saja. Lihat kill damage-nya, langsung nge-newts, dan bahkan ke arah belakang sana Oheb-nya. Untuk sekarang mau gak mau ya, huge banget dari segi damage-nya. Dia harus lebih sabar, gak boleh kemakan lagi. Karena apa? Karena metode pick up dari Onyx Esports yang tadi Arashi bilang, ini gak main-main. Arrow, Baitam Kupa, terus Law and Order, dan jangan lupakan juga knock-out strike dari jab-jabnya seorang Sans juga. Oke, jangan lupa untuk pakai kode promo entry X2 Pride untuk mendapatkan diskon hingga 70%. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk pengguna baru. Boy, kali ini trapnya, itu sih, trapnya ngeselin banget, jadi informasinya bakal langsung ketahuan. Oke, tapi Kiboy di depan sana dia harus respect banget dengan seorang Wise. Ini beberapa soft skill bahkan digunakan untuk menghindari pergerakan dari seorang Wise. Lihat, Detona lagi-lagi benar-benar berbuat ulah di line of gun, Profesor. Mereka bahkan coba untuk melakukan team fight di arah Lord, mancing keributan. Ini bisa kita bilang coba-coba berhadiah. Peruntungan bakal coba didapatkan atau tidak. Lelenya on point pada sektor keluarga bersama dengan crosshair Ray, tapi ternyata saat ini coming dan terlalu besar di sana. Butuh kata-kata ke belakang, tapi West tertinggal seorang diri yang bernama Ani. Tak terpaksa, dengan satu Oheb bebas. Oh my god, flip shot on point. Double kill from Oheb, looking for triple kill. Tapi ternyata Oheb memilih mundur, terkena sebuah stun. Edward masih mau lebih, dengan ada tarian piringnya tidak mampu untuk mendapatkan Sans, Profesor. Yes, ceweknya langsung terpick off dengan burst instant damage. Itu dia nuke damage yang dihadirkan dari Haji. Benar-benar seimbang dan balance. Bahkan walaupun dengan ini yang overturn, dia langsung all in. Ceweknya bahkan belum sempat untuk mengeluarkan flicker. Alright, belum mengeluarkan flicker. Sans melakukan clear minion terlebih dahulu. Edward memasak keributan. Dia pengen mendapatkan satu buah ini pintar turret dari mid lane. Hingga overturn telah keluar, Polifat telah digunakan. Oh my god, ini tidak baik untuk tim Onyx Esports dengan ada turret 2 yang hilang. Dan bahkan dari top lane sana, Lord bebas bergerak, memberikan permainan yang luar biasa dari tim Blacklist International dari bottom lane. Mereka fokus sekarang di pintar turret, sedangkan Drian seorang diri mencoba untuk menahan semua damage yang diberikan dari tim Blacklist International. Lord yang kedua. Kali ini bakal coba untuk diamankan terlebih dahulu di bagian top lane. Genius One sudah diamankan Keyboy, dan bahkan Arena Shield dimiliki oleh Edward. Apakah bakal nabrak ke bagian bottom lane karena terbuka dengan sangat amat lebar. Blacklist International masih melakukan engage. Edward harus lebih berhati-hati. Ingat, cewek dia udah punya Lord of Despair dan Endless Battle. Terus sekarang Vader Airstrike udah di pop out, dan bahkan langsung aja nge-wincer karena Drian instant kill, dan bahkan langsung dibalikan keadaannya. Busnya juga dalam ancaman, terkena sedikit imperfection, dan kali ini Flameshot tidak mampu untuk menumbangkan ke arah seorang Busnya still survive. Dan lihat Keyboy, dia ternyata tidak bisa melakukan solo kill terhadap seorang Oheb karena langsung di-cover dengan cepatnya. Oh my Venus, benar-benar ngedealing heal-nya dengan sangat imbalance. Dan lihat di arah depan, Wah. Ohebnya masih nembak-nembakin terus walaupun tidak jadian. Oke, tapi kali ini lihat Edward mengacang-acang distraction dilakukan. Fokus ke arah Edward, mereka sedangkan yang lainnya fokus ke arah satu motor. Tapi lihat cewek di depan sana, hingga overturn dikeluarkan, masih berhasil kabur. Tapi lihat full save the day, berhasil mendapatkan satu. Keyboy tidak bisa terlalu lama, shutdown dari seorang Haji akhirnya didapatkan. Tapi lihat 3 turret dan heal dari ini pintar turret membuat tim Onyx Esports benar-benar bertahan. Jadi sedikit sulit Onyx Esports, mereka di under pressure, mereka di pressure seperti kuat sekali dari pressure yang diberikan dari Blacklist International. Arashi. Dan sekarang item dari Haji tadi ya, setiap kali Drian tuh mencari kesempatan buat bikin play dengan Vader Airstrike dan mencari stun ke arah Blacklist International. Haji itu yang selalu dari kesempatan, dan dengan Clock of Destiny, Lightning Truncheon, dan juga The Holy Crystal emang susah banget buat Drian karena dia bisa langsung di one shot dari Haji yang kita lihat di fight sebelumnya loh. Jadi
Onyx Esports harus lebih hati-hati, harus mastiin kalau Haji tuh nggak dapat kesempatan buat nge-flank ke belakang, dan mereka harus mencari cara buat menangkap OHEB karena sekarang dengan adanya Demon Hunter Sword dan juga Blade of Despair dan Malefic Roar dan dua item tank ya sebenarnya ya. OHEB tuh sekarang damage-nya gede banget, tapi dia juga gak gampang buat di pick off. Jadi Drian dan mungkin Keyboy harus mencari kesempatan buat mencari gimana ya, mungkin flank atau stun ke arah OHEB karena kalau dia tuh bisa free hit di belakang repot banget sih. Cewek butuh berseker nggak sih kira-kira ya? Untuk instan dia benar-benar punya dealing damage yang sangat amat tinggi dan kupanya juga udah on point banget. Dimana Tersos sudah diamankan dan kayaknya akan menuju ke arah Immortal deh. Tadi aku sudah melihat satu Vitality Health yang mana menambahkan dari sisi HP seorang Popol Kupa. Entah Athena Shield atau bahkan Immortal kayaknya bakal ke arah sana sih. Shield sih kalau menurut aku. Karena Hajinya ini benar-benar burst banget ya kan dari tadi, dan bahkan dia udah punya penetration dari Mineclave. Oke, memang immortality itu sangat penting Profesor KB, tapi dengan strategi yang dilakukan dari seorang Haji ini mungkin lebih mengantisipasi. Di mana dia dengan adanya Athena Shield setidaknya short skill satu yang dikeluarkan dari Haji itu bakal sedikit wasting. Lihat, cewek fokus terhadap seorang Edward. Body telah dikeluarkan, ini bakal menjadi wasting time yang dilakukan oleh para pemain dari Demon Kingdom mencoba dipaksakan dan ternyata tidak. Mereka komit, mereka hilang, mereka mendapatkan Edward, tapi bukan hanya itu. Permasalahannya, 3 lane bakal coba didorong habis-habisan. Ini tandanya mereka akan memaksa tim fight di arah Lord yang terhormat. Yes, tanpa adanya Edward kali ini 5 lawan 4 apakah bakal dikontes begitu saja? Karena ingat, Onyx Esports C-nya itu artinya comeback. Yes, bener setuju banget, ya kan. Onyx Esports nih orang dari Indonesia comeback esports kali ini. Benar banget. Nggak ada masuk-masuknya. Nggak ada masuk-masuknya. Nggak masalah. Chemistry -1. Chemistry -1. Lihat, harus coba dipaksakan. Tarik ulur, Butch garis depan. Baitem kupanya hilang, terlalu sakit memberikan damage. Tapi lihat cewek kali ini terkena damage cukup sakit dari OHEB. Harus reset kembali. Edward bakal muncul. Tapi lihat cewek udah memberikan informasi kalau dia bisa datang dengan Baitem Kupa. Drian. Kupa dari belakang. Drian bakal coba tuju. Flicker telah digunakan. Wise tapi bahkan di sini Drian bakal coba di-counter oleh seorang Haji. Masih bisa ke arah belakang. Dan bahkan hilang melanjutnya Beast. Nggak tumbang sama sekali. Sedang ke arah belakang. OHEB damage yang terlalu besar. Sasa harus pulang. Bus gak bisa membendung lagi dan Kimo tidak bisa menyelamatkan apapun. Pedang listrik cuma hanya bisa untuk memperingatkan dan Drian tertabrak. Tidak ada Ferry. Jangan kau terlambat datang Ferry. Oh my god, keculik satu demi satu dan bahkan terekspos kali ini dari Lordnya. Hanya Wise yang tumbang, 1 tukar 2. Cewek juga benar-benar instan banget karena dia dalam keadaan half HP. Terkena Renner dan kali ini OHEB yang bakal langsung memainkan healing per second dari damage-nya. Untuk dari sisi Blacklist International di reset begitu saja. Keyboy sudah melihat satu potensi. Kali ini Suns juga nggak mau terlalu memaksa karena ingat Onyx Esports masih punya Retribution. Yes, benar banget. Tidak ada Wise, seperti ini bakal ditunggu sampai Wise-nya datang ke arah Bapak Lord terhormat. Lihat, tidak jadi, di reset kembali dan tim fight-nya akan 5 lawan 5 lagi. Ini bisa kita bilang dari tim Onyx Esports, mereka benar-benar harus sabar. Mereka benar-benar harus ada peringatan lebih terhadap seorang Haji sih, Profesor, menurut aku. Gimana nih Arashi? Ya Onyx Esports juga mungkin harus lebih fokus ke target yang benar ya, karena emang kita lihat Wise tuh selalu difokus dan Wise emang akhirnya bakal tumbang, tapi OHEB selalu bisa free hit di belakang dan dia tuh cuma satu gitu loh. Dan dilihat dia begini, damage dari BT tuh sakit banget. Dan sebaliknya kita kalau lihat cewek tuh selalu difokus sama member-member dari Blacklist International. Kalau cewek nggak dapat langsung ke arah Drian. Jadi semua member yang penting ya di fight-fight yang besar ini pasti selalu target dengan benar oleh Blacklist International. Jadi mereka mungkin harus merubah mungkin cara fight-nya sih. Oke, ada Edward di sana, terkena damage cukup besar, tapi yang overturn nggak ada karena udah dipakai terhadap seorang Suns yang nggak berhasil didapatkan oleh seorang Haji. Lord lagi-lagi menjadi salah satu objektif yang di PHP-kan oleh kedua belah tim. Mereka masih menunggu, mencoba untuk mendorong dua lane yang berbeda. Dan bahkan di posisi yang dimiliki tim Blacklist, mereka mendapati keunggulan dengan adanya minion yang sudah berubah lebih ganas ketimbang minion dari tim Onyx. Setup lagi kali ini Lordnya udah mulai terekspos, 40.000 HP. Darah tersisa Edward, kali ini overturn karena ceweknya benar-benar terbakar dan bahkan udah ada magic worship yang dikeluarkan langsung menggigit ke arah Wise, tapi flame shotnya connect ke arah Kupa saja, belum ada dealing damage yang cukup tinggi. Dan lihat Suns yang benar-benar terkena Renner dan harus dipaksa untuk bunuh Drian, sudah menggunakan Feather Airstrike dan ini bakal jadi informasi di mana Blacklist International bakal nabrak ke arah Lord yang terhormat. Bukan hanya itu aja, di mana di arah top lane lihat ada seorang cewek yang jauh dari peredaran. Bus mencoba untuk memaksa memukul mundur. Wise masih mau lebih. Gelar sepatu dikeluarkan. Bus tertangkap. Cewek is coming. Belum ada ST dan bahkan apakah diselamatkan? No retribution on point Wise, tapi tergigit dengan seorang spotlight. Kumpul di belakang sana ada 2 zoning out yang dilakukan. Saska
diberikan sama seperti salah. Haji masih terjangkau, masih bisa dilakukan. Tapi Oheb kali ini memberikan permainan di arah push. Masih mendapatkan 2, masih bisa dihindari. Still survive in the bottom man. Oh my god, what a play from Boots. Boots kayaknya bakal ditumbangkan dengan cepat. Edward menyadari hal tersebut dan bahkan Suns-nya melepaskan dari pandangan ke arah Edward. Kali ini lihat bagaimana 3 melawan 3-nya dan bahkan Ohebnya masih standby di belakang sana. Langsung saja di Mirror Fashion dikeluarkan dan kali ini tidak ada yang tumbang sama sekali. Cewek, apakah mampu bertahan? Oheb kali ini sudah memiliki damage yang sangat amat tinggi dan bahkan Suns-nya akan memainkan dari segi mobilitas movement speed-nya. Langsung ada Renner, nggak ada yang korek sama sekali. Roja connect ke arah Edward, mungkin bakal langsung di pick off dan kali ini lihat Ohebnya di arah belakang menumbangkan satu godlike diamankan. Cewek coba untuk bertahan tapi kayaknya nggak bisa double kill daripada seorang Oheb. Looking for more and that's another triple. Oheb menuju base dan Blacklist mendapatkan poin pertama. Blacklist International berhasil ditumbangkan. Ternyata tidak. Kita berharap seperti itu, ternyata tidak, but it's okay. Nggak apa-apa, Profesor Reset. Baru game 1. Masih game 1. Dada kiriku sakit. Aduh, aku dada kiri kanan. Waduh.